Halo, apa kabar? Saya Albi Pratama, selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Dan di episode kali ini kami punya beberapa informasi menarik, di antaranya metode pengobatan medis kini semakin beragam. Di Lembaga Kesehatan Kelautan Lakesla TNI AL Surabaya terdapat terapi oksigen hiperbarik yang menjadi rujukan nasional. Tidak hanya bagi penyelam, terapi ini terbukti mampu membantu penyembuhan pasien diabetes mellitus, stroke, hingga korban kecelakaan. Event World Congress 2026 di Barcelona, Spanyol kembali menjadi panggung bagi inovasi teknologi paling mutakhir di dunia, mulai dari ponsel lipat 3 hingga perangkat kesehatan bionik. Penasaran? Karena itu langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang. Gelora Film Animasi Indonesia kian menunjukkan taringnya. Salah satu pelaku industri ini adalah Dos Guava XR Studio yang menjadi sesuatu yang pertama di Indonesia. Studio ini mengusung teknologi extended reality yang menggabungkan antara animasi dan juga live action dalam satu karya yang menyatu jadi satu. Nah, saya sedang berada di Dos Guava Studio, salah satu studio yang memproduksi film Pelangi di Mars yang menggabungkan teknologi antara live action dan juga animasi. Kira-kira apa aja yang bisa kita eksplor dan juga teknologi apa aja yang bisa kita lihat-lihat di sini? Yuk kita langsung temui sutradaranya. Dos Guava Studio berbasis teknologi extended reality berdiri sejak tahun 2023. Menjadi yang pertama di Indonesia, Dos Guava XR Studio menggunakan teknologi berskala global dengan menggunakan kamera tracker dan layar 3D canggih yang bisa diubah-ubah dari berbagai sudut. Meskipun menggunakan layar, kesan yang dihasilkan sangat menyatu seolah-olah benar-benar berada di dalam video background. Dan kita adalah salah satu orang yang menjadi early adopters membawa teknologi ini ke Indonesia. Jadi secara konsep kita tuh menggabungkan realitas gitu ya, aktor manusia, benda-benda manusia dengan XR atau extended reality. Jadi dengan realitas tambahan dari LED. Jadi backgroundnya itu 3D. Kita buat dengan 3D, namun menariknya adalah di sini ada sensor, namanya kamera tracker. Kalau kameranya bergerak, maka 3D-nya pun ikut bergerak, sehingga yang muncul tuh kesan paralaks, seperti aktor itu ada di tengah-tengah set. Lihat. Salah satu hasil karya dari Dos Guava XR Studio ini adalah film Pelangi di Mars. Film yang mengusung tema superhero ini akan membawa para penonton untuk menjelajahi Mars bersama tokoh-tokoh unik yang tidak akan dijumpai di animasi lain. Melalui film ini, Dos Guava XR Studio ingin menghadirkan sosok pahlawan yang bisa menemani imajinasi anak-anak Indonesia. Nah, sebenarnya yang mau kita bangun di sini kan adalah ekosistem sci-fi, di mana kita adaptasi teknologinya dulu, and then we create the movie. Film pertama mungkin emang butuh agak lama ya, 5 tahun. Karena kita harus ngebangun dulu ekosistem teknologinya seperti ini. Ini ekosistem teknologi yang kita bangun untuk film ini. Tapi harapannya film berikutnya akan lebih cepat, bisa 1 tahun, bisa 1,5 tahun. Karena tujuannya tuh kita ngerasa bahwa Indonesia kurang literasi kisah-kisah kepahlawanan dalam bentuk yang modern. Jadi kepahlawanan itu kan tidak harus dibangun hanya dengan cara film-film sejarah kan. Jadi kita ngerasa kita mau ngebangun kisah-kisah kepahlawanan tapi dalam bentuk yang mungkin lebih modern, yaitu sci-fi, robot-robot dan lain-lain gitu. Dos Guava XR Studio mengusung teknik hybrid dalam setiap karya yang dibuat, menggabungkan film animasi sekaligus live action dalam satu karya. Pembuatan film teknik ini dinilai lebih penuh tantangan karena menggabungkan dua teknik yang sama sulitnya. Jadi hybrid itu adalah penggabungan sebenarnya antara animasi dengan live actions. Di sini kita gabung menjadi satu dunia yang penggabungan keduanya gitu. Nah, jika dibandingkan nih dengan film yang full animasi, apakah yang memang teknologi hybrid ini lebih gampang atau lebih sulit, Mas? Begitu? Jauh lebih sulit, karena maksudnya bikin animasi itu udah sulit ya. Bikin film live action juga sulit. Ini kita menggabungkan keduanya dan harus terlihat blending. Jadi secara filmmaking mungkin ini secara aspek ya,
Ini semua aspek yang paling sulit di filmmaking ada di sini. Meskipun dinilai sudah menggunakan teknologi canggih, namun Lutfi mengaku dalam proses pembuatan film ini masih mengalami tantangan, terutama dari segi akses terhadap teknologi di Indonesia. Lutfi berharap agar film animasi maupun hybrid Indonesia terus berkembang dan meningkat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Mikaira Amar, Denny Irfan, Jakarta. Metode pengobatan medis kini semakin beragam. Di Lembaga Kesehatan Kelautan atau Lakesla TNI Angkatan Laut Surabaya terdapat terapi oksigen hiperbarik yang menjadi rujukan nasional. Tidak hanya bagi penyelam, terapi ini terbukti mampu membantu penyembuhan pasien diabetes mellitus, stroke hingga korban kecelakaan. Berlokasi di kota Surabaya, Jawa Timur, Lembaga Kesehatan Kelautan TNI Angkatan Laut atau Lakesla telah menjadi pusat rujukan medis hiperbarik terkemuka di Indonesia. Meski awalnya untuk kepentingan penyelam, kini terapi oksigen hiperbarik menjadi harapan bagi penderita diabetes mellitus, luka parah hingga penyakit stroke. Alat utamanya adalah sebuah ruangan kapsul raksasa bertekanan tinggi, lebih dari 1 atmosfer absolut. Di dalam ruangan baja ini, pasien tidak menghirup udara biasa, melainkan oksigen murni 100%. Metodenya, pasien masuk ke dalam tabung, kemudian tekanan udara di dalamnya dinaikkan hingga 2-3 kali lipat. Pemberian oksigen bertekanan tinggi ini memungkinkan oksigen larut ke seluruh cairan tubuh, sehingga mempercepat regenerasi sel dan memperbaiki jaringan yang rusak secara signifikan. Keajaiban terapi ini dirasakan langsung oleh Sri Lestari. Wanita yang sebelumnya aktif sebagai tenaga medis ini harus berjuang melawan stroke sejak 2 tahun lalu. Setelah rutin menjalani terapi hiperbarik, kemajuan pesat mulai terlihat. Hiperbarik ini sudah mulai ya selama saya sakit. Tapi ya karena saya sakit ini dulu enggak bisa napak, sekarang mulai pakai tongkat tapi miring-miring gitu, sekarang sudah bisa napak. Kisah lainnya datang dari Pradika, seorang prajurit TNI Angkatan Laut dari Satuan Komando Pasukan Katak atau Satkopaska. Ia mengalami kecelakaan hebat saat berlatih terjun payung. Patah tulang belakang akibat jatuh dari ketinggian membuat organ tubuhnya dari pinggang hingga ujung kaki tak bisa merasakan apapun. Pelaksanaan kurang lebih 2 minggu pertama itu saya laksanakan 10 kali berturut-turut. Perkembangan yang bisa terlihat itu udah bisa gerak-gerak, dari kaki udah mulai sedikit-sedikit bergerak, terus bisa merasakan indera perasa mulai dari panas dan dingin. Setelah itu yang ke-20 kali udah bisa sedikit-sedikit menggerakkan kaki agak terangkat. Setelah itu yang ke-30 kalinya udah mulai bisa berdiri, udah bisa jalan sedikit-sedikit menggunakan walker, udah bisa duduk lama. Mungkin yang ke-40 kalinya udah pakai yang tongkat, setelah 50 kali udah bisa lepas berjalan normal. Tinggal lari udah bisa sedikit-sedikit sampai sekarang. Hingga saat ini, penderita diabetes mellitus dan stroke masih menduduki peringkat teratas dalam hal jumlah pasien terapi oksigen hiperbarik di Lakesla. Namun, bagi masyarakat yang sekedar ingin tubuhnya menjadi lebih bugar juga dipersilahkan untuk datang. Menariknya, harga terapi di sini tergolong terjangkau karena seluruh kandungan oksigennya diproduksi secara mandiri oleh pihak Lakesla. Jadi terapi oksigen berbarik salah satunya untuk pengobatan yang sudah sakit, yang sudah kena komplikasi tersebut, kemudian luka yang sulit sembuh bahkan terancam amputasi, itu bisa diterapi dengan oksigen berbarik. Nah, bisa juga untuk pencegahan tadi, untuk kalau dia rajin, orang diabetes rajin, seminggu sekali terapi oksigen berbarik, hipoksia teratasi, komplikasi akan bisa dicegah. Jadi terapi oksigen berbarik di sini fungsinya banyak sekali, ya. Dengan mekanisme tekanan tinggi tersebut, oksigen yang kita hisap saat mengikuti terapi bisa beredar atau mengalir ke seluruh sel tubuh pasien tanpa kecuali.
Jadi ke mata, ya, ke otak, ke jantung, ke paru-paru, ke ujung-ujung jari kaki, tangan. Nah, manfaatnya besar. Dalam sehari, fasilitas ini mampu melayani hingga 60 pasien sebagai bentuk pelayanan terbaik dengan standar keamanan tinggi Lakesla. Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur. Peneliti dari Universitas Chongqing, China berhasil mencatatkan sejarah setelah seekor kupu-kupu berhasil keluar dari kepompongnya saat berada di orbit bumi. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech. Peneliti dari Universitas Chongqing, China berhasil mencatatkan sejarah setelah seekor kupu-kupu berhasil keluar dari kepompongnya saat berada di orbit bumi. Melalui muatan ekosistem kecil, kupu-kupu tersebut terlihat mampu beradaptasi dengan baik di tengah kondisi tanpa bobot. Pada Desember 2025 lalu, muatan eksperimen bernama Shenong Kaiwutu diluncurkan menggunakan roket Kuaizhou 11. Di dalamnya terdapat sebuah ekosistem yang dirancang khusus untuk menjaga kehidupan kepompong kupu-kupu berjenis swallowtail. Pemilihan spesies ini didasarkan pada siklus hidupnya yang sesuai dengan durasi eksperimen serta struktur kepompongnya yang kuat. 在发射的那一天呢，会有很强烈的震动，所以我们动物的选取呢，必须要选取一种它能够度过2个星期的黑暗静止，然后呢又能够去抵抗了这个冲击的，最后我们就发现呢，这个蝴蝶蛹呢是一个比较理想。 Kapsul eksperimen seberat 8,3 kg ini tidak hanya berisi kepompong, tetapi juga tanaman cabai, tanah, air, serta mikroorganisme. Fotografi dari ruang angkasa menunjukkan kupu-kupu yang telah menetas terlihat beristirahat di atas daun dan mengepakkan sayapnya dengan normal. 到这个阳光镜头，它就可以进行光合作用，就可以产生氧气来给这个小蝴蝶。这个土壤里面我们还带了一些微生物，改良这个土壤。另一方面，它能够调节这个氧气和二氧化碳，同时它能够净化。 Selama berada di orbit, indikator teknis seperti tekanan, suhu, dan kelembapan di dalam kabin juga tetap stabil. Hal ini menunjukkan bahwa ekosistem buatan manusia mampu mendukung siklus hidup biologis bahkan dalam lingkungan ruang angkasa yang ekstrim. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Februari 2026 menyatakan keinginannya agar Ukraina memasok logam tanah jarang sebagai imbalan atas dukungan finansial perang melawan Rusia. Langkah ini terkait erat dengan strategi rencana kemenangan dari Volodymyr Zelensky yang menawarkan akses bersama terhadap sumber daya strategis di Ukraina. Donald Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat ingin menjalin kesepakatan dengan Ukraina untuk logam tanah jarang dan mineral kritis lainnya. Ukraina sendiri memiliki cadangan 22 dari 34 mineral yang dianggap vital oleh Uni Eropa. Logam ini adalah komponen wajib untuk magnet pada kendaraan listrik, ponsel pintar, hingga sistem persenjataan canggih. They're often described as the vitamins or the spice of industry because they have, over the past several decades, they've enabled through advances in material science our technologies to get smaller and faster and stronger and more resilient. Aplikasi logam ini sangat luas, mulai dari ponsel Samsung Galaxy S25 hingga mobil listrik Volkswagen. Unsur cerium misalnya bertindak sebagai penguat sinyal pada kabel serat optik lintas samudera setiap 30 km yang memungkinkan komunikasi internet global. So every 30 kilometers or so in a fiber optic cable, there's a little bit of cerium, and that speeds up the signal. So it enables international and global internet communications. That very same red pigment and signal amplifying property makes cerium a very important element that's used in lasers that are used for everything from surgical applications to guidance systems for missiles and smart bombs.
Di bidang militer, logam ini digunakan pada rudal Neptune dan Pilka buatan Ukraina. Namun, tantangan terbesar terletak pada proses pemisahan dan pemurnian unsur-unsur ini yang sangat sulit dan berisiko polusi. So it's really because of the challenges, the heavy energy and resource and pollution risks that are associated with refining rare earth elements, that production has concentrated historically in so few places. Saat ini, China mendominasi dengan menguasai sekitar 60% produksi tambang dan 90% hasil pengolahan magnet dunia. Dominasi ini terbentuk sejak akhir abad ke-20 saat produksi meninggalkan barat menuju China karena biaya pemrosesan yang lebih rendah. There's a lot of catch-up that needs to happen, right? A lot of the expertise for refining and processing is currently in China, and that makes sense because most of the value-added processing has been happening in China for the past few decades. Meski logam ini secara geologis umum ditemukan, perluasan rantai pasok global terhambat oleh dinamika pasar dan harga. Amerika Serikat, Kanada, dan Australia kini terus berupaya membangun kembali kapasitas produksi mandiri guna menghadapi dimensi geopolitik yang kian memanas. Sebuah robot pengecat garis berbasis GPS telah mulai beroperasi untuk membantu tugas-tugas pemeliharaan lapangan atletik di Elk Grove, California. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech. Sebuah robot pengecat garis berbasis GPS telah mulai beroperasi untuk membantu tugas-tugas pemeliharaan lapangan atletik di California, Amerika Serikat. Inovasi ini menjadi solusi bagi para pelatih yang seringkali terlalu sibuk dengan berbagai tanggung jawab lain di luar teknis pertandingan. Inilah sosok seniman baru yang hadir di atas rumput lapangan sekolah di SMA Pleasant Grove, California, Amerika Serikat. Para staf di SMA tersebut kini memiliki rekan kerja baru yang sangat teliti dalam menata arena olahraga mereka. Oleh mereka, robot buatan Fast Company ini dipanggil Lil Rob yang diambil dari nama lapangannya, yaitu Rob Rinaldi Baseball Field. You got to set the field up exactly how you want it. Once you get that done one time, you hit start and it takes care of itself. Ya, robot pengecat garis lapangan otonom yang bernama asli Turk Tank 2 ini dijalankan oleh sistem GPS, motor, dan roda yang mampu mengecat hampir semua jenis lapangan olahraga. Amazing, that's a responsibility that gets kind of put on us coaches before games, and there's so much to do. Begitu dayanya terisi dan menara GPS terpasang, Turk Tank 2 siap beraksi. Selain bekerja sendiri, robot ini mampu menghasilkan garis yang selalu lurus dan menjadi sebuah kemewahan tersendiri bagi para staf. Robot ini mampu mengecat lapangan sepak bola dalam waktu 3 jam, lapangan sepak bola Amerika dalam 23 menit, dan hanya sekitar 10 menit untuk lapangan baseball. I was watching this thing, I'm recording it on my phone because I was like, this is the coolest thing I've ever seen. Pihak pelatih menyatakan bahwa biaya sekitar $500 AS atau sekitar 7,9 juta rupiah per bulan sangatlah sepadan. Harga tersebut sudah termasuk unit robot, cat, pembaruan perangkat lunak, hingga tablet untuk mengarahkan Lil Rob. Teknologi ini tidak akan menghapus pekerjaan apapun, melainkan membuatnya jauh lebih efisien bagi para pelatih yang memiliki beban kerja tinggi. Para ilmuwan berhasil mengidentifikasi gen kunci pada tanaman padi yang mampu meningkatkan hasil panen meski penggunaan pupuk nitrogen sedang dikurangi. Ini menjadi harapan baru untuk menjaga ketahanan pangan global sekaligus menekan dampak buruk penggunaan pupuk kimia berlebih terhadap lingkungan. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Science mengungkapkan penemuan gen kunci yang dapat merevolusi pertanian padi dunia. Tim peneliti dari Universitas Oxford, Universitas Pertanian Nanjing, dan Akademi Ilmu Pengetahuan Cina berhasil mengidentifikasi regulator utama yang bertanggung jawab atas pertumbuhan padi. So in this research, we identified a master regulator that is responsible for regulating the
developmental reprogramming of rice growth in response to changes in nitrogen levels. Biasanya tanaman padi yang tumbuh di tanah dengan kadar nitrogen rendah akan memiliki pertumbuhan akar yang lebih banyak daripada pucuk atau bulir padi. Hal ini membuat hasil panen petani menurun drastis. Namun dengan manipulasi gen Wrinkled 1A melalui metode pemuliaan konvensional, hasil panen terbukti tetap stabil dan bahkan meningkat. So what we really need is to improve the crops so that the crop would have a higher nitrogen use efficiency, so that farmers no longer need to apply that much nitrogen fertilizer to their land, but achieve similar yields or even higher yield of their rice or other crop varieties. So that's why this finding is important. Dalam uji coba di lapangan, penerapan gen ini berhasil meningkatkan hasil panen hingga 24% pada kondisi nitrogen rendah. Penelitian ini melibatkan penyaringan lebih dari 3.000 varietas padi untuk bisa menemukan ekspresi gen alami yang lebih kuat tanpa melalui rekayasa genetika. Now, because we have already performed field trials in China and successfully shown that by introducing this elite haplotype into the rice varieties that are currently grown in China, that we can achieve a significant amount of improvement in terms of grain yield, I would say that the use of this haplotype in our modern rice would be almost immediate in China. Peneliti di masa depan akan terus dikembangkan untuk melihat apakah modul koordinasi pertumbuhan serupa juga terdapat pada tanaman pangan lain seperti gandum dan jagung. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan global di tengah tantangan perubahan iklim. Event Mobile World Congress 2026 di Barcelona, Spanyol kembali menjadi panggung bagi inovasi teknologi paling mutakhir di dunia. Mulai dari ponsel lipat 3 hingga perangkat kesehatan bionik, berbagai perusahaan teknologi memamerkan visi mereka tentang masa depan yang semakin terintegrasi dengan kecerdasan buatan atau AI. Gelaran Mobile World Congress 2026 di Barcelona menampilkan deretan teknologi terbaru yang memukau. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah booth Xiaomi yang memamerkan mobil prototipe Vision GT yang dirancang khusus untuk game balap Gran Turismo. Sementara itu, Huawei memamerkan ponsel lipat 3 Mate X-T serta laptop MacBook Fold yang menunjukkan kecanggihan desain perangkat mereka. Huawei's automotive solution is complex but significant. Currently, those solutions are only available to Chinese consumers, and regrettably I'm unable to comment on any future potential developments there. Inovasi lain datang dari kacamata AI Qwen yang dilengkapi teknologi augmented reality. Perangkat ini mampu menjalankan berbagai fungsi, mulai dari navigasi hingga terjemahan bahasa secara real time. It is AI glasses, so you can do a lot of things like equipped with AI assistant, and you have a lot of other functions like listening to some music and memos and reminders and navigation, translation, and we also have conversational translation and take a photo translation. Di sektor hiburan, Emoji memperkenalkan mainan hewan peliharaan berbasis AI yang mampu bereaksi terhadap sentuhan dan memiliki kepribadian yang bisa beradaptasi dengan pemiliknya. Es una mascota con inteligencia artificial. Lo que hace es que lo puedes acariciar, va a hacer reacciones, va a hacer ruiditos como de felicidad, tristeza, tiene sensores por todo el cuerpo y con la aplicación que tienes en el móvil puedes alimentarlo y a raíz de eso la inteligencia artificial lo que hace es crear su propia personalidad para que sea complementaria a ti o pueda ser como un acompañante emocional, por decirlo así. Tak hanya hiburan, teknologi kesehatan juga menjadi sorotan utama. Axial Biotech memamerkan sistem jalan bionik robotik yang dirancang untuk membantu penyintas stroke kembali berdiri dan juga berjalan. We are the company that has created the first bionic walking system for one leg only that allows people to stand up and walk from a wheelchair once they have suffered a stroke and they remain with hemiplegia. So they have one half of the body that is not movable. Pameran tahun ini juga memamerkan teknologi komputasi kuantum dari IBM hingga demonstrasi mobil Formula E yang dikendalikan dari jarak jauh. Semua inovasi ini menunjukkan arah perkembangan dunia yang semakin terkoneksi dan otomatis.
Dan informasi tersebut menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.